lihat dengan perawatan, dengan kerodong dan sebagainya, gimana pada burung ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas burung hanya tretekan saja teman-teman. Jadi burungnya ini cuma tretek, bahkan tretekannya ini keras. Nah, modelnya burungnya kayak gitu, tretekannya keras dan burungnya tidak berkicau, tidak ngeplong, kadang cuma ngeriwi. Ini burung juga baru saya dapat teman-teman. Jadi burung-burung baru saya dapat, saya coba mengolah burung ini. Pada burung ini usia saya perkirakan sekitar 2 tahun up. Ini muda hutan ya model-modelnya teman-teman. Jadi burungnya cuma tretekan keras. Jadi pada burung ini emosi itu lebih tinggi sehingga tretekannya lebih keras. Burung kurang birahi dan sebagainya. Kita juga melihat dari kotoran modelnya ini belum bagus kotorannya. Jadi kita kondisikan burung tersebut. Apa yang harus kita kondisikan? Yaitu mulai kita melihat kondisi dari bulu-bulunya kayaknya bagus, tidak mau mabung dan apa ya, nah itu keras teman-teman, tretekannya keras burung ini. Ya kita jemur seperti biasa, tapi tidak saya embunkan ya teman-teman. Nanti dengan rawatan yang kita lakukan bagaimana hasilnya, kita jemur seperti biasa, semi giras teman-teman. Jadi tretekan ini bukan menandakan efek tertinggi, belum. Ini masih tretekan burung-burung yang giras. Nanti kalau terlalu kan mangap, kalau terlalu diup ya terus kita jemur yang dekat-dekat jalan seperti itu untuk melatih mental agar kuat, lebih kuat. Jadi nanti akan menimbulkan pada burung berkicau, tentu akan timbul birahi juga dan emosi. Kondisi seperti ini bisa kondisi burung kondisi kurang maksimal, mulai dari kotorannya belum terjadi gumpalan dan sebagainya. Extra puding sementara saya beri cuma sedikit aja, tetapi tidak saya nolkan extra puding teman-teman. Ya beri sekitar 5-6 ekor aja. Seiring dengan perubahan waktu, jemur tetap saya lakukan, tetapi tidak usah lama-lama, 30 menit dilihat. Kalau terlalu mangap ya kita hentikan, kalau nggak mangap kita teruskan lagi teman-teman. Saya mengejur dengan extra fooding jangkrik, saya gunakan jangkrik terek ini sekitar 12 ekor pagi dan sore. Minum setiap hari saya ganti. Jadi kita boleh saat memberi pakan dibuka sebentar, baru ditutup lagi, dikerodong beri pakan terus baru ditutup lagi, itu juga bisa. Ataukah dalam kerodong langsung dibuka resleting, itu kita langsung beri di tempat, jadi tidak usah diablak seperti ini, langsung diberikan aja. Ini juga bisa. Ini sering bengong, kadang makan gitu ndak mau, sering diem kayak gitu teman-teman. Selanjutnya burung kita tempatkan di tersendiri ya teman-teman, agar burung ini lebih tenang dulu. Kita kerodong full, dilihat nanti setelah kerodong beberapa hari gimana hasilnya. Setelah 1 minggu yang kita lakukan rawatan dengan pemberian koto dan jangkrik segitu, tapi burung cuma ngeretek gitu aja teman, ketretekan toh.
hanya tretekan, tapi belum bisa bersuara. Suara pun ini jarang, hampir-hampir tidak saya mendengar suaranya, hanya tretekannya yang kencang. Yang kita lakukan yaitu adanya perubahan pemberian extra holding. Saya berikan ini teman-teman, apa namanya lah, cacing. Kita berikan cacing ya sekitar 1 sampai 2 ekor. Saya beri 2 ini teman-teman, saya beri 2 ekor. Kita berikan lagi sekitar 2 ekor. Soalnya ini ya dibersihkan kayak gitu. Jangkriknya saya tetapkan tetap teman-teman, nanti saya berikan tetap 5. Kadang bisa kita berikan jangkrik dulu, kalau nggak mau ya nanti setelah jangkrik, kadang cacing nggak dimakan ya mending cacing dulu baru jangkriknya teman-teman. Baru setelah habis cacing baru kita berikan jangkrik. Kita lakukan juga seminggu, gimana nanti hasilnya. Ya memang membuat konten, sebuah konten itu perlu uji coba teman-teman. Setiap burung penanganannya berbeda. Ini burungnya apa, ekornya agak nyeret juga, ekor-ekornya. Setelah untuk cacingnya dimakan habis, saya berikan jangkrik 5 dulu. Kemarin juga 5, nanti dilihat perubahannya habisnya berapa nanti ya. Ini tretekannya aja keras teman-teman, cuma burungnya belum mau jalan, keras ini, agak masih semi apa ya, semi giras. Kita lihat aja, dia diberi makan jangkrik 5 dulu. Jemur, tetap dijemur bentar-bentar 30 menit atau lebih, tanpa umbaran, tangkringan cuma 1. Biarkan dia makan jangkrik dulu teman-teman. Habis baru kita gantung di biasa aja teras, nanti baru jam-jam 8 atau kita jemur kembali. Extra fooding saya kasih jangkrik 5. Tiap pagi saya beri kroto sekitar 1 sendok teh, dan penjemuran saya juga bertahap agak kencang, sekitar 1 jam. Jadi penjemuran saya tahapkan dari 20 menit, kadang masih mangap, saya naikkan lagi besoknya 30 menit, dan seterusnya sampai dia kuatnya berapa menit. Mangap ditandai dengan burung akan loncat-loncat teman-teman. Selanjutnya kita penjemuran. Saya penjemuran dekat jalan ya, tidak terlalu di luar pagar, tidak di dalam pagar, tetapi masih koridor jalannya agak dekat, hingga burung melatih mental pada burung tersebut. Mungkin teman-teman yang ada yang tahu ini apa, saya beri kerodong samping karena di sebelah ada burung juga, yang lainnya di sebelah belakang dan di belakang. Jadi memang ini juga penjemuran agak lama teman-teman, yaitu melatih mentalnya. Pertama dekat jalan raya agar burung mentalnya juga agak kuat. Nanti untuk pemberian kroto, untuk yang ini saat saya jemur. Jadi setelah habis jangkrik, waktu penjemuran gini langsung saya tambahi kroto. Setelah kroto biarkan dia minum sebentar, dan lainnya selanjutnya untuk air minum saya copot teman-teman. Penjemuran saya lakukan sekitar jam 8 pagi, tetapi ini tidak saya embun teman-teman untuk burung ini, karena indikasi burung ini mengarah ke tipe cuma semi sama faktor rendah, jadi tidak faktor tinggi ini. Tapi tak patok jangkrik saya beri 5, dan burung tidak saya nolkan teman-teman. Dari kesehatan sudah bagus, bulunya sudah mengkilat,
Nanti kalau saya nolkan ya kasihan burungnya ya teman-teman. Nah ya, burung perlu power juga. Kalau kita nolkan atau jangkrik rendah, nanti kurang, malah di burung ini kurang powernya, malah lemah. Tetapi hanya burung tertentu untuk jenis 0 extra folding. Tidak semuanya burung bisa di 0 extra folding. Ini teman-teman, saya beri kroto juga sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok ya, sendok makan. Saya berikan saat pada burung ini penjemuran. Kalau vektor sih sudah mulai muncul, saya beri kroto sambil dijemur. Jadi setiap burung itu ya beda-beda, nanti dipukul sama ya enggak. Tapi extra folding memang saya beri rendah, enggak banyak-banyak. Tujuannya yaitu pertama untuk membiasakan burung, agar burung ini terbiasa dengan extra folding yang tidak terlalu tinggi. Ya sudah dimakan krotonya teman-teman. Jadi kroto diberi bisa setiap hari, tapi sedikit, enggak sampai banyak-banyak gitu. Ya setengah sendok atau 1 sendok teh seperti itu. Pur saya tetap menggunakan top song ini, karena burung ini kalau saya beri top song yang coklat nggak mau, saya beri warna yang hijau teman-teman. Murai seperti ini kerodong aja teman-teman, karena ya itu birahinnya dalam. Kita teliti pada burung ini memang agak giras, tetapi kita juga harus menerapkan praktek dengan pola rawatan yang berbeda, mulai dari rawatannya seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan, jika rawatan yang kita lakukan seperti ini dan itu yang tadi itu tidak berefek, jadi kita juga harus meneliti pada burung ini gimana kok hanya tretekan dan burungnya biasanya agak semi giras teman-teman. Pada burung seperti ini, itu birahinya dalam sekali. Tipenya, tetapi burung ini kuat jemur juga. Tipenya birahinya agak dalam. Pada burung seperti ini, kotorannya juga kecil-kecil teman-teman. Dan burungnya kotoran menyebar, tidak menumpuk di satu tempat. Kadang kita di PHP pada burung, kadang kotoran kecil. Yang kita lakukan perawatan pola tipe panas seperti itu. Kadang kita di PHP oleh burung. Jadi teman-teman ya harus teliti dan sabar, memang semua perlu proses. Saya sendiri juga mengalami proses, jadi ini saya praktekkan di burung. Misalkan saya beli burung lagi, burung yang jelek-jelek, saya praktekkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lakukan penjemuran pada burung ini terlalu kencang atau penjemuran biasa, itu akan ngedrop kondisi birahinya yang ada emosi. Tretekannya kencang, kadang burung ini semi-semi loncat. Ya itu gampang ngedrop. Apa yang saya lakukan yaitu dengan mengubah pola rawatan yang kita lakukan teman-teman. Seperti pemberian extra folding ini saya lakukan, saya beri pagi 15 ekor dan sorenya 15 ekor. Kita hanya melakukannya pada burung ini, tidak ada pengembunan, jadi tidak ada penjemuran juga. Tapi cuma kalau kita umbar itu, umbarnya saya umbar seminggu sekali aja. Hanya saya masukkan kira-kira 4 jam ya sudah, seperti itu. Burung tetap saya mandikan ya teman-teman. Saya mandikan seminggu 2 kali. Dengan pemandian untuk menaikkan birahinya juga, meredam emosinya pada burung ini. Tretekan keras itu bisa karena juga emosinya ketinggian dan burung juga giras teman-teman. Jadi kita mandikan aja dulu. Utamanya pagi hanya mengeluarkan memberi extra folding atau jangkrik aja. Kira-kira setengah jam kita ablak dulu, baru kita masukkan kerodong kembali teman-teman.
Jadi hariannya seperti itu, karena untuk menaikkan birahinya. Birahi dalam memang ya agak sulit-sulit enak. Keenakannya tanpa ada penjemuran. Kita hanya buka, beri pakan, beri ragi, tapi ya kita harus memperhatikan kondisi kebersihan sangkar. Kalau full kerodong, itu kebersihan sangkar harus kita jaga. Mulai kerodong dan sebagainya itu harus kita bersihkan. Misalkan 2 minggu sekali harus kita cuci, atau 3 minggu itu kita harus cuci untuk kerodongnya. Untuk lantainya bisa kita cuci tiap hari. Burung yang seperti ini sebenarnya burungnya bagus. Dari segi feather, tretekannya juga bagus. Tetapi ini burung tipe dingin. Kadang kita di PHP pada burung sudah kita lakukan rawatan ini, ternyata burungnya maunya seperti ini, teman-teman. Jadi perawatannya harian seperti ini. Saya lakukan lagi pola perawatan 1 minggu, ada perubahan apa tidak. Nanti kita lihat, jikalau sudah cocok yaitu kita lakukan. Tenaga bisa diperoleh dari umbaran atau harian tangkringan, pakai tangkringan 1 aja, teman-teman. Setelah kita praktekkan burung ini dalam kerodong, ya seperti ini. Berkicau, kalau mendengar itu mulai dari luar itu dia spontanitas, dia juga mau berkicau, teman-teman. Jadi memang kita ambil rawatan sementara seperti itu, teman-teman. Jadi saya lihat dengan perawatan, dengan kerodong dan sebagainya, gimana pada burung ini hasilnya. Memang semua butuh proses dan tidak instan. Jadi seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman kondisi sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.